Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyumas Televisi yang berbahagia. Senang sekali saya Anissa Alwi bisa kembali hadir di layar kaca Anda pada malam hari ini dalam acara dialog khusus bersama Universitas Jenderal Sudirman. Dan pemirsa, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu membangun insan manusia berkualitas melalui prestasi mahasiswa. Sebelum saya menyapa para narasumber kita malam hari ini, terlebih dahulu saya akan mengajak pemirsa Banyumas Televisi untuk menyaksikan dan mendengarkan lantunan ini lagu dari Paduan Suara Gita Buana Sudirman yang merupakan salah satu UKM dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dengan lagu yang akan dibawakan yaitu berjudul Luk Luk Lumbu yang merupakan lagu daerah dari Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Ya, silakan Mas. Minum dulu. Ingat ya? Kami nyanyi jadi ingat ya? Latihannya jos on. Berapa suara berarti Bu? 7. Iya. Suaranya tinggi banget. Ini ketuanya nih.
Master berarti ya? Ketua. Master berapa? Paduan 7. suara. Jurusannya beda-beda berarti ini kan fakultasnya beda. Campur Mbak. Cek. Cek. Oke, berapa menit lagi? Tambahin yang Sama ya. Pertanyaannya aku yang pertama proses apa namanya? yang panas ya, jangan yang Itu terus kemudian harapan sama setengah AC. Harapannya Ya, harapannya ya sama. udah nggak apa-apa nanti. harapannya yang Dibawa aja. terus meningkatkan kualitas ya untuk menunjukkan apa materi unsurnya. Proses latihannya. Masalah latihan diceritain gitu dong. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dan baru saja kita tadi mendengarkan dan menyaksikan sebuah lagu yang dipersembahkan oleh paduan suara Gita Buana Sudirman yang merupakan dari salah satu UKM yang ada di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan luar biasa sekali ini. Sebelum saya mulai memuji dari paduan suara Gita Buana Sudirman, saya menyapa terlebih dahulu untuk narasumber yang malam ini sudah menemani saya malam hari ini ya. Dan yang pertama ada Bapak Dr. Fepri Hananto. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak malam hari ini? Baik. Ya, dan ini Pak Prihananto ya Pak panggilannya ya. Ya, Ini sebagai Prihananto. Wakil Rektor 3 atau bidang kemahasiswaan dan alumni. Dan di sebelah Pak Prihananto sudah ada Mas Afif Rido Herlambang. Selamat malam Mas. Selamat malam. Mas Afif tadi ikut nyanyi ya Mas ya? Iya, ikut. Iya. Dan ini Mas Afif ini sebagai Ketua Paduan Suara Gita Buana Sudirman. Nah, nanti saya pengen tanya banyak ini, gimana rahasianya ini bisa paduan suaranya ini, aduh gimana ya, saya sampai speechless ini mau ngomong berkomentar kayak itu udah nggak bisa ya. Terima Dan di kasih. sebelah Mas Afif sudah ada Mas Aziz Muksin. Selamat malam Mas. Selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, Mbak. Baik, Mbak. Ya, ini Mas Aziz ini adalah juara nasional Musabakoh Tilawatil Quran nasional, nggak main-main. Dan ternyata dari paduan suara Gita Buana Sudirman ini juga kemarin ini baru saja meraih kejuaraan tingkat internasional ya. Iya, Tahu-tahu betul ya, sekali. Masya Allah. Dan pemirsa, malam hari ini, tapi sebelum kita membahas mengenai prestasi yang sudah diraih oleh para mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, saya ingin berbincang terlebih dahulu ini dengan Pak Prihananto ya Pak ya. Ini Pak Prihananto sebagai dari bidang kemahasiswaan dan alumni Pak. Menurut Pak Prihananto ini, kenapa kegiatan pembinaan kemahasiswaan ini mendapat perhatian tersendiri dari pimpinan universitas Pak? Jadi begini, mahasiswa itu kan merupakan salah satu komponen sivitas akademika, dan kita semua tahu bahwa mahasiswa itu adalah generasi muda yang memiliki potensi yang luar biasa, memiliki kreativitas yang luar biasa, dan mahasiswa itu adalah memiliki sikap kritis dan idealisme. Nah, oleh karena itu menjadi satu aset bagi bangsa, karena di masa yang akan datang itu yang akan menjadi pemimpin bangsa ini adalah mahasiswa, yang termasuk yang sekarang yang ada di depan-depan kita itu. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul ada perhatian, karena kalau proses ini tidak dilalui dengan baik, tidak ada satu pembinaan, maka nanti apa jadinya bila mana dia memimpin suatu bangsa ini. Oleh karena itu kita proses, kita bina sehingga nanti menjadi insan yang berkualitas, bukan hanya punya kemampuan di dalam bidang olah pikir atau kemampuan akademik, tetapi juga punya karakter, punya kualitas, punya satu soft skill. Sehingga kalau dia nanti menjadi pemimpin bangsa, tentu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, amanah, bukan menggunakan kepandaian untuk kepentingan sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka bangsa ini akan menjadi rusak. Nah, itu harus kita perhatikan sejak mereka kuliah. Sehingga dalam proses itu akan selalu terjadi peningkatan
kualitas diri di dalam mahasiswa itu sendiri, sehingga harapannya nanti Unsud itu bisa melahirkan seorang lulusan yang punya kompetensi di bidang olah pikir, tetapi juga punya kompetensi di olah rasa, olah hati, yang kesemuanya menyatu menjadi satu karakter yang berkualitas. Iya. Itu alasannya. Jadi dari pihak Unsud ini di sini menyediakan fasilitas atau wadah untuk para mahasiswa ini berkreasi ya Pak ya, sesuai dengan bakatnya seperti itu ya. Betul, jadi di dalam kemahasiswaan ada namanya wadah kemahasiswaan. Wadah itu merupakan media agar mahasiswa itu bisa mengeksplorasi potensi dirinya, dia bisa mengembangkan potensi dirinya, apakah itu di bidang penalaran, apakah itu di bidang seni seperti yang kelihatan di depan ini yang sudah meraih prestasi internasional, ataupun itu di bidang olahraga. Kemudian kita juga ada wadah untuk bidang kesejahteraan, layanan, kemahasiswaan, sehingga mahasiswa yang membutuhkan layanan pun kita layani. Nah, kalau itu bisa berkembang, itu bisa digunakan oleh mahasiswa, maka itu menjadi tempat untuk berproses, beraktualisasi diri, menempa dirinya agar dia nanti menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Iya. Ya baik, tadi kan salah satu yang disebutkan ini kan berarti dari salah satunya ini Paduan Suara Gita Buana Sudirman. Ini kan termasuk dari salah satu UKM yang ada di Universitas Jenderal Sudirman ya. Ini saya beralih ke Mas Afif sebentar ini. Mas Afif sebagai Ketua dari Paduan Suara Gita Buana Sudirman. Ya, berarti ini sebagai Ketua ini baru di periode sekarang? Di periode tahun 2015. 2015 mulai bulan apa Mas? Mulai bulan Januari. Mulai bulan Januari ya. Berarti ini kan kemarin kan baru saja meraih prestasi di tingkat internasional. Tepatnya ini di Bali ya Mas? Di Bali, ya. Bali. Itu berarti sebagai juara berapa? Untuk kita dalam kompetisi ini kita meraih 2 gelar atau predikat yang meraih medali emas untuk kategori folklore dan juga medali emas untuk kategori mixed youth choir. Luar biasa. Nah, ini untuk persiapannya sehingga bisa mencapai prestasi yang begitu luar biasa di tingkat internasional, persiapannya seperti apa bisa diceritakan? Untuk persiapan kita sangat, ya kami khususnya ya sangat merasakan proses yang sangat luar biasa, di mana kita semua teman-teman satu tim kita mulai berlatih intensif selama 6 bulan, mulai dari bulan Februari kita mulai berproses latihan setiap hari menuju tempat latihan untuk memulai latihan-latihan tersebut dengan pelatih kita yang sangat luar biasa, Bang John Markus Pardede, yang telah ya dengan gigih semangat luar biasa melatih kami, yang basicnya kami pun bukan anak-anak seni musik ya, yang kita merupakan anak-anak yang minat di bidang paduan suara, kita terus tapi memiliki semangat terus untuk berjuang di paduan suara ini hingga akhirnya kami berhasil untuk mencapai prestasi yang sekarang ini. Iya, sampai saya mendengarkan juga tadi ikut semangat, jadi senyum-senyum sendiri tadi Mas. Ya, baik, tadi juga di sebelahnya Mas Afif ini sudah ada Mas Aziz. Mas Aziz Muksin ini ternyata juga sudah meraih juara nasional Musabaqah Tilawatil Quran ya Mas ya. Ini untuk Mas Aziz ini MTQ-nya ini di cabang apa Mas? MTQ-nya di cabang Hifzul Quran. Hifzul Quran itu hafalan Al-Quran. Hafalan Quran. Saya ikut yang 1 juz, yang 1 juz 1 gitu. Juz 1 Al-Baqarah berarti ya. Nah, ini meraih juara pertama, kedua atau? Alhamdulillah juara yang pertama. Alhamdulillah, iya. Luar biasa. Iya, dan ini untuk Mas Aziz sendiri nih, persiapannya, latihannya ini berapa lama untuk bisa meraih juara di tingkat nasional? Kita awalnya ada seleksi dulu dari Unsud. Nah, setelah seleksi dari Unsud, diambil yang juara satunya. Dari juara 1 itu, lalu kemudian difasilitasi dari Unsud, dikasih diberikan pelatih untuk persiapan ke nasional. Itu selama 1 bulan. 1 bulan? Iya, 1 bulan. Dan kurang lebih 1 bulan, karena dipotong lebaran waktu itu. Iya. Jadi kurang lebih 1 bulan untuk latihan. Ya, ini untuk kembali ke Pak Prihananto, berarti untuk 2 prestasi ini di tingkat nasional dan internasional ini baru diraih kemarin ya Pak, pada akhir Juli seperti itu. Dan untuk Mas Aziz ini baru kemarin Agustus ya Mas ya, bulan ini ya. Iya, berarti masih sangat hangat sekali ini ya. Masih terlihat aura-aura para juara berarti. Masih terlihat aura medali emas. Medali emasnya, jadi senyumnya jadi bersinar emas-emas gitu ya. Ya, ini kembali ke Pak Prihananto ini Pak. Untuk dari pengembangan minat atau bakat mahasiswa,
dampaknya seperti apa untuk kemajuan institusi itu sendiri, Pak? Kalau kita melihat institusi itu kan kita tidak bisa melihat secara mandiri. Tapi institusi itu kan berarti harus ada komponen-komponen termasuk di dalamnya adalah mahasiswa. Oleh karena itu semua prestasi atau semua yang diraih mahasiswa itu sebetulnya akan mengangkat kualitas atau citra daripada satu institusi. Nah, kenapa demikian? Jadi ketika banyak prestasi mahasiswa yang kita raih, untuk bisa mendapatkan prestasi itu kan ada satu proses di dalamnya. Ketika proses itu, di situ akan terjadi satu interaksi mahasiswa itu, dia akan ada satu pembelajaran, akan ada satu kemandirian dari mahasiswa, ada satu kedisiplinan di dalam berproses sehingga akhirnya pada suatu saat dia berprestasi. Nah, proses itu kan sadar atau tidak sadar tentu membentuk, mengkristalisasi di dalam diri seseorang. Nah, kalau insan-insan yang ada di Unsud semua berprestasi, artinya semua komponen di Unsud itu merupakan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Nah, sementara Unsud ini kan ada komponen mahasiswanya, ada dosennya, ada administrasinya, ada yang lainnya. Sehingga kalau prestasi Unsud maju berarti salah satu komponen yang akan menjadikan citra Unsud menjadi naik, itu otomatis akan ada kenaikan karena salah satu komponen itu adalah naik atau ada satu prestasi. Dan kebetulan kalau prestasi Unsud ini memang agak cukup banyak. Jadi selain paduan suara, kemudian MTQ yang Al-Quran itu beberapa bulan yang lalu, itu kita pencak silat itu dapat perunggu internasional dan kejuaraannya ada di Thailand juga. Nah, itu kalau kita lihat dari berbagai prestasi. Tetapi terkait dengan proses prestasi itu, karena kita hidup di dunia pendidikan tinggi, maka yang diharapkan itu akan tertanam sikap-sikap ilmiah oleh mahasiswa itu. Jadi perilaku-perilaku ilmiah, perilaku-perilaku yang mahasiswanya itu punya satu tanggung jawab, punya satu nilai-nilai toleransi, punya satu nilai-nilai demokrasi, punya satu nilai-nilai leadership. Nah, inilah nilai tambah yang nanti akan dimiliki mahasiswa yang bersinergi dengan kemampuan akademik, yang ini nanti diharapkan ketika ini nanti keluar dari Unsud itu akan memiliki daya saing. Dan ketika mereka berkarya tentu akan membawa nama alma maternya. Itu yang kita harapkan terhadap kontribusi dengan Universitas Jenderal Sudirman. Iya. Ini sebenarnya seperti ini mempersiapkan para mahasiswa setelah nanti lulus itu supaya mereka punya bekal ya Pak di luar sana berbau dengan masyarakat, terjun langsung ke masyarakat ya. Dan untuk prestasinya ini selain tadi yang disebutkan ada dari paduan suara, MTQ dan tadi ada pencak silat. Pencak silat ya. Mungkin Ya. ada lain lagi Pak yang Masih agak nasional, cukup internasional. banyak. Ada lagi yang karya tulis itu juara nasional, juara 1 saya nggak hafal ada daftarnya. Tetapi kalau yang barusan bukan di level nasional yang kita mau Pomnas ke Aceh, itu kan persiapannya melalui rayon, kemudian Jawa Tengah. Ya. Kita di rayon itu mendapatkan 21 emas dan itu juara umum. Kemudian di Jawa Tengah kita mendapatkan kalau tidak salah 10 emas. Itu untuk di Jawa Tengah, baru kita nanti pada bulan Oktober akan berkompetisi di Aceh pada level nasional. baik ya luar Ya. biasa sekali ya Pak. Ternyata selain sudah meraih banyak sekali penghargaan yang di situ berupa medali emas berarti ya Pak ya. Ya. Ya di sini juga mbak-mbak dari paduan suara selain ada emas-emas yang diraih, mbak-mbak paduan suara ini suaranya luar biasa. Nanti saya akan tanyakan rahasianya ada berapa suara yang sudah dipelajari. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam dialog bersama Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog bersama Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dengan tema yang kita angkat malam hari ini yaitu membangun insan manusia berkualitas
melalui prestasi mahasiswa. Ya, di samping saya sudah ada Pak Prihananto, juga tidak lupa ada dua mahasiswa yang berprestasi yang luar biasa yang sudah menemani kita malam hari ini. Dan langsung saja ini untuk Pak Prihananto, saya ke Mas Afif dulu ya Pak ya. Ini Mas Afif, tadi kan saya penasaran nih, ini kok paduan suaranya enak banget didengar gitu kan. Ada berapa suara sih? Ngeliat ke sini beda, suaranya ngeliat ke sini beda gitu Mas. Berapa suara Mas? Ya, untuk di lagu yang kita bawakan ini ada 7 suara terbagi menjadi masing-masing ada sopran, alto, tenor, dan bass. Kemudian tiap suara ada dipecah, ada sopran 1, sopran 2, kemudian tenor 1, tenor 2 seperti itu. Jadi ada total ada 7 suara untuk lagu Ini ini. kalau Mas Afif sendiri ini? Saya tenor 1, tenor. suara tenor 1. Iya, luar biasa sekali dinamikanya, luar biasa. Iya. Dan ini untuk ke Mas Aziz ini Mas. Ini kan Mas Aziz kan kemarin kan di MTQ yang cabang Hifdzil Quran ya Mas ya, Hifdzil Quran. Nah, ini kita nih pengen dengerin gitu Mas, buat adem-adem gitu kan. Tadi kan kita kan udah dengerin nih satu lagu dari paduan suaranya. Kita juga pengen denger nih satu ayat saja Mas, nggak satu juz Mas, satu ayat aja. Coba dari Al-Baqarah ya. Lagi serak sebenarnya. Nggak apa-apa Mas, ngomong aja udah enak Mas, apalagi baca walaupun serak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Ya baik, subhanallah, luar biasa. Mungkin setelah ini kita bisa dengerin satu juz Mas di belakang ya. Baik, ya. Dan ini kembali nih ke Pak Prihananto ini Pak. Ya, tadi kan kita sudah mendengarkan bersama ini untuk dari paduan suara, juga tadi satu ayat dari Mas Prihananto. Sebagai salah satu perwakilan ini dari pihak universitas, dari pimpinan, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat mahasiswanya berprestasi dengan hasil yang luar biasa Pak? Perasaannya bagaimana? Tentu kalau perasaan ini ya suatu kebanggaan bagi institusi, karena mereka ini kan sebetulnya merupakan dutanya universitas, sehingga tentu apa yang mereka peroleh, prestasi yang mereka peroleh itu selain secara individu mereka bangga, kami sebagai pimpinan tentu memberikan apresiasi dan juga ikut merasa bangga, karena ini akan mengangkat nama citra Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Ya, dan ini untuk strategi pengembangan kemahasiswaan di Universitas Jenderal Sudirman untuk menjadi bekal pendamping dalam proses akademik ini bagaimana Pak? Mungkin saya luruskan ya. Jadi pembinaan kemahasiswaan itu bukan menjadikan modal pendamping dengan akademik, tetapi kita tentu mindsetnya itu harus berpikir bahwa antara kegiatan kemahasiswaan di dalam membangun karakter dengan akademik itu harus berjalan secara sinergi, berjalan secara bersama-sama. Jadi bukan mendampingi tetapi berjalan bersama-sama. Nah, supaya di dalam proses perjalanan membangun soft skill, membangun karakter, membangun pribadi yang unggul ini bisa berjalan, tentu kita harus melihat faktor-faktor yang dapat menentukan akan proses keberhasilan. Yang pertama tentu dari aspek kelembagaan. Kelembagaan dalam hal ini adalah kelembagaan atau wadah atau UKM yang ada di universitas. Tentu manajemen harus kita tata di dalamnya. Nah, kalau manajemen tertata, tata kelolanya jelas, tentu dia bisa menjadi tempat ajang untuk berlatih berorganisasi. Yang kedua tentu dari aspek mahasiswa. Nah,
harus ada partisipasi mahasiswa, harus ada keikutsertaan mahasiswa. Ini akan terjadi kalau mahasiswa merasa bahwa kalau dia berorganisasi itu ada nilai tambah, ada nilai manfaat. Tanpa mereka punya pikiran bahwa kalau dia ikut punya nilai tambah, tentu tidak akan bisa berpartisipasi. Nah, kemudian yang ketiga, itu akan terjadi kalau itu bersinergi juga dengan institusinya sendiri. Oleh karena institusi harus menciptakan iklim supaya ini bisa terjadi, ada satu kegiatan kemahasiswaan yang berjalan, berproses dengan baik. Oleh karena itu, ketiga-tiganya ini harus berjalan seirama, kemudian sinergi harus kita dukung. Nah, sebagai saya ingin memberikan satu contoh simpel dari proses itu, ini pada tahun ini kita lolos PIMNAS ada 5 judul. Nah, 5 judul ini kenapa bisa terjadi? Itu ada proses dari mahasiswa sendiri yang memang betul-betul punya semangat, tetapi juga ada dosen pembimbing yang selalu mendampingi, tetapi itu didukung oleh iklim yang diciptakan atau dibangun oleh institusi. Nah, sebagai contohnya sekarang dalam rangka persiapan ke Haluleo di Kendari, agar dia bisa berkompetisi, mereka sedang kita bina, kita karantina ada di Batu Raden selama 2 hari 3 malam. Artinya apa? Pembimbingnya mau